Selamat malam Romo. Pertanyaan saya, bagaimana dalam pandangan gereja Katolik Romo tentang kematian yang mohon maaf dengan cara bunuh diri Romo? Bagaimana pandangan gereja Katolik tentang kematian dengan cara bunuh diri? Lalu kemudian jika seandainya hal tersebut terjadi di dalam kita, dalam keluarga kita, apakah pantas kita sebagai iman Katolik itu mendoakan Romo? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dalam pandangan gereja Katolik ada istilah mati suri Romo? Mohon dijelaskan sedikit tentang istilah itu Romo. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang kedua. Mati suri terbukti orangnya hidup lagi. Artinya itu tidak mati. Memang penjelasan ilmiahnya belum memuaskan. Masih selalu digali penjelasan ilmiah terkait dengan mati suri. Tapi bahwa terbukti orangnya hidup lagi, artinya itu belum mati. Artinya tubuh dan jiwanya belum berpisah, belum diadili kalau dengan demikian. Maka sebenarnya pandangannya bagaimana? Itu belum mati, orang belum diadili. Hanya barangkali ilmu kita, teknologi kita sekarang belum mampu mengenali itu sebenarnya apa. Barangkali masih ada detak jantungnya yang sangat lemah, tapi alat tidak mampu mendeteksi, sangat mungkin. Nah, teknologi sangat terbatas. Tapi itu jelas belum mati karena orangnya masih hidup dan belum mengalami pengadilan. Lalu yang pertama saya jawab, yang kedua mengenai orang bunuh diri. Dalam pandangan gereja Katolik begini, bunuh diri itu kan sebenarnya pembunuhan, meskipun yang dibunuh dirinya sendiri. Pembunuhan dosa besar. Orang yang terkena dosa besar tentu masuk neraka. Berarti kesimpulannya orang bunuh diri masuk neraka. Itu jelas sekali karena pembunuhan dosa besar. Jadi nalarnya begitu. Pembunuhan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar masuk neraka. Berarti bunuh diri masuk neraka. Itu penjelasannya. Tapi, nah ini ada tapinya. Dengarkan baik-baik tapinya. Secara pandangan manusia, orang bunuh diri kan jelas membunuh dirinya sendiri, dosa besar. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada detik-detik terakhir. Begini loh, orang siapa tahu pada detik-detik terakhir, detik ketika sudah hampir terpisah jiwa dan raganya, tapi orangnya masih hidup, dia menyesal dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Tuhan, menyesal, dan dia pengen balik memperbaiki hidupnya, tetapi ternyata terlambat. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Jadi secara pandangan manusia kita jelas dosa besar masuk neraka. Tetapi kita tidak persis tahu, sebab hanya Allah yang tahu apa yang terjadi pada detik-detik terakhir. Maka kalaupun ada yang bunuh diri, bagaimana mendoakannya? Tidak gampang menjawabnya, karena ini jelas dalam pandangan kita berdosa besar. Namun toh masih ada harapan sebenarnya. Siapa tahu orangnya betul menyesal dan menyesalnya sesal sempurna, tetapi terlambat. Gampangnya orang menggantung diri, tapi ternyata pada saat menggantung diri itu dia menyesal banget. Aduh, enggak jadi Tuhan, aku pada detik penyesalannya itu putuslah nyawanya. Kita tidak tahu kalau itu terjadi, dan itu sangat mungkin terjadi. Maka doanya apa? Ya kita berharap semoga pada detik-detik ajanya orang ini mengalami penyesalan dengan sesal sempurna. Maka doanya, ya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu, meskipun dalam pandangan mata kami manusia orang ini jelas berdosa besar, tapi kerahiman dan kemuliaan dan kemahatauan Engkaulah yang tahu. Jadi doanya gampangnya apa? Serahkan pada Tuhan, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, meskipun dalam pandangan kita orang ini sulit diselamatkan. Nah gitu, semoga menjawab. Jadi dua hal ya, jangan lupa, jelas neraka, tapi, nah tapinya itu jangan lupa tadi itu. Maaf Romo. Terakhir ya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu, silakan. Saya mau bertanya, dari mana asalnya iblis? Karena Yesus sendiri pernah dicobai. Iblis, baik. Itu aja Ya.
pertanyaan Dari saya. mana asalnya iblis? Dari Resinda, Bu. Pak Beni Resinda? Iya. Enggak, Bu, ya. Iblis itu dari malaikat, ya. Malaikat yang kemudian berdosa menolak Allah. Jadi iblis ini istilah. Iblis dan setan ini istilah. Jadi kalau kita mengatakan iblis atau mengatakan setan itu sebenarnya malaikat. Malaikat yang kemudian 100% menolak Allah dan melawan Allah. Jadi setan itu apa sebenarnya? Malaikat yang 100% berbalik melawan Allah. Padahal waktu diciptakan kan seharusnya malaikat itu menyembah dan mengabdi Allah. Tapi mereka justru malah melawan Allah dan mempergunakan seluruh kemampuannya untuk meruntuhkan kerajaan Allah. Jadi harap diketahui saudara-saudari, setan atau iblis ini istilah untuk menyebut, bahasa singkatnya, malaikat yang jatuh. Maksudnya jatuh itu apa? Jatuh dalam dosa kekal. Karena malaikat yang jatuh tidak bisa bertobat. Nah, suatu kali ini tema lain juga, dari mana datangnya setan. Nah, kapan-kapan saya uraikan itu, bisa itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya bonus satu lagi, ya silakan. Bonus satu lagi. Ya, siapa yang bertanya? Oh itu. Bonus oh, ini ya. Ibu tadi udah. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya balik lagi ke Ibu yang dulu, sana. Ya, yang belum dulu. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang belum, ya, yang udah. sudah boleh. Ya. Silakan. Oh itu belum di belakang. Itu sebelahnya. Pak, ya. Ya silakan. Ya, silakan. Silakan Pak. Romo mau nanya, bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai orang mati yang dibangkitkan kembali, misalnya kayak Lazarus seperti itu? Ya. Orang mati yang dibangkitkan kembali itu berbeda dengan kebangkitan badan, karena kebangkitan badan baru terjadi hari kiamat. Jadi kebangkitan yang dialami seperti pada cerita Lazarus adalah jiwa dan badan yang terpisah ditemukan lagi, tapi badannya masih badan yang sama, bukan badan kemuliaan. Jadi Lazarus hidup lagi di sini, tapi nanti Lazarus akan mati lagi. Tetapi itu berbeda dengan kebangkitan badan. Kebangkitan badan kita tubuhnya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak bisa mengalami kematian. Mudahnya kalau kita nanti dibangkitkan pada akhir zaman tidak akan mengalami mati lagi. Tetapi Lazarus setelah kebangkitan beberapa tahun kemudian dia mati lagi. Kenapa? Karena badannya masih badan duniawi yang dikuasai oleh kuasa maut. Jadi itu perbedaan. Ditemukan lagi tapi badannya badan duniawi. Jadi istilah ini harap dipahami. Kita ini sekarang badannya badan duniawi. Tetapi nanti pada hari kebangkitan itu badannya badan kemuliaan, tubuh rohani. Tubuh rohani tidak lagi dikuasai maut. Itulah perbedaan dengan kebangkitan yang dialami oleh Lazarus. Semoga sedikit bisa dipahami perbedaan ini. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.